Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Jelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar aksi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Ratusan ASN dikerahkan membagikan ribuan bendera merah putih secara gratis kepada warga. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membentuk tim khusus untuk mempersiapkan pembangunan kawasan wisata Pulau Hanibung di Kecamatan Kota Besi. Program ini masuk dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029. Baru-baru ini, aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil digagalkan berkat alarm murotal Al-Quran. Di balik inovasi itu, ada peran seorang warga yang memadukan pengetahuan kelistrikan dengan kepedulian terhadap rumah ibadah. Aksi pencurian kotak amal masjid terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelaku berhasil ditangkap basah warga berkat adanya teknologi alarm murotal Al-Quran yang dipasang di kotak amal masjid. Dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyiapkan sedikitnya 4.000 bendera merah putih untuk dibagikan kepada warga secara gratis. Pembagian dilakukan dengan melibatkan ratusan ASN. Kegiatan dimulai secara simbolis dengan penyerahan bendera oleh Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, kepada perwakilan ASN. Selanjutnya, ASN turun ke sejumlah ruas jalan di Kota Sampit untuk membagikan bendera merah putih kepada warga. Salah satunya di Jalan Cilikriwut, tepatnya di samping kantor Bupati Kota Waringin Timur. Agar membuat suasana peringatan HUT RI di Kota Waringin Timur semakin semarak, seluruh lapisan masyarakat diajak memasang bendera serta lampu hias di depan rumah, termasuk di kawasan perkantoran, pertokoan, dan ruang publik lainnya. Yaitu membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di Bundaran Polres, ya. Dan di situ ada 4 arah, ada Jalan Cilikriwut, Jalan Kapten Mulyono, Jalan Ayani, dan Jalan Jenderal Sudirman. Harapannya ke depan tentunya masyarakat bisa meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia, dan juga tentunya ini adalah menyambut agar lebih semarak lagi kemerdekaan kita tahun ini. Dan tentunya Ibu berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur agar mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing terhitung dari 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus nantinya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian bendera merah putih secara gratis ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya. Diharapkan tahun mendatang jumlah bendera yang dibagikan lebih banyak, sehingga lebih banyak pula warga yang menerima bendera tersebut. Berkaitan dengan berbaginya bendera merah putih ini momen yang bagus lah. Pak, ini rencananya nanti dipasang di mana Pak bendera, Pak? Rencananya di depan rumah, depan rumah. Ya mudah-mudahan tahun depan Pemda ada lagi untuk pembagian merah putih benderanya. Semoga untuk 17 tahun 2025 ini lebih dimeriahkan lagi lah dari yang sebelumnya.
Aksi pembagian bendera merah putih ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan upaya menggugah kecintaan masyarakat terhadap tanah air, sekaligus menambah kesemarakan peringatan HUT kemerdekaan RI di bumi Habaringhuru. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pulau Hanibung yang berada di tengah Sungai Mentaya, Kecamatan Kota Besi, merupakan salah satu dari 14 program prioritas pembangunan Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2025-2029. Untuk mempersiapkan pembangunan di kawasan tersebut, pemerintah kabupaten telah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah. Tahapan pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 dengan penyusunan Detail Engineering Design atau DED serta Set Plan untuk merancang fasilitas yang akan dibangun di pulau tersebut. Lahan Pulau Hanibung masuk dalam areal penggunaan lain atau APL, sehingga menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Namun diperlukan perizinan konservasi karena kawasan tersebut akan menjadi penangkaran satwa dilindungi. Dalam 5 tahun ke depan Pulau Hanibung ini diharapkan sudah bisa nanti fungsional gitu. Nah, tahapan ini sudah kita membentuk tim. Jadi tim ini sudah kita bentuk. Nah, nanti di 2026 ini kita nanti menyusun DD-nya, menyusun set plan-nya. Set plan-nya nanti apa saja yang mau dibangun di situ. Yang kedua kita sudah membentuk tim, dinas-dinas yang tergabung itu nanti berbuat apa di situ nanti setelah kita rapatkan bisa dianggarkan di masing-masing OPD-nya. Karena areal ini APL ini menjadi kewenangan bupati kalau berkaitan dengan lokasi. Nah, kemarin yang kita minta izin dan masih koordinasi ini adalah berkaitan dengan kita memelihara satwa nanti yang akan kita masukkan di situ. Seperti orang hutan, buaya, itu yang perlu secara spesifik izinnya yang memang harus kita lengkapi. Konsep yang diangkat pada Pulau Hanibung adalah ekowisata dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengelolaannya. Pengembangan Pulau Hanibung diharapkan menjadi daya tarik baru wisata di Kota Waringin Timur, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Inovasi alat pengaman kotak amal dengan alarm murotal Al-Quran telah dipasang di Masjid Nurul Iman Al-Zuhari, Jalan Tidar 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sejak 6 tahun lalu. Sistem ini dirancang oleh Adi Nugroho, seorang pengurus sekaligus teknisi masjid. Alat itu dibuat karena banyaknya kasus pencurian kotak amal yang pernah terjadi di masjid tersebut. Masjid ini sebenarnya telah dilengkapi 8 kamera pengawas atau CCTV. Namun hal itu tidak bisa mencegah aksi pencurian. Adi akhirnya mengembangkan sistem alarm suara murotal Al-Quran. Jika terdeteksi adanya pembukaan paksa kotak amal, alarm tetap berbunyi meski pintu kotak ditutup kembali. Dan hanya bisa dimatikan melalui ruang kontrol masjid. Terdapat 3 kotak amal yang dipasang sistem alarm tersebut. Alarm dibuat dengan peralatan sederhana yang mudah didapat di toko elektronik. Biaya pembuatannya terbilang terjangkau, sekitar Rp200.000 untuk 1 unit. Suara murotal Al-Quran dipilih agar sesuai dengan masjid. Jika murotal pada pengeras suara masjid berbunyi di luar waktu sholat, warga sekitar dapat langsung menyadari adanya pencurian. Kalau namanya keamanan dari pakai menggunakan CCTV, tapi menurut saya dari menurut logikanya,
Kalau CCTV kan fungsinya cuma untuk melihat setelah kejadian. Kita tidak mungkin melototi masjid ini 24 jam. Kita bisa tahu pendeteksi awal dengan cara harus ada alarm. Gitu. Saya ada alarm, dan pertama saya sampaikan, ya terus terang aja mengalami beberapa penolakan, beberapa pertentangan, yang intinya mereka tidak mempercayai apa yang saya kerjakan, karena memang ini kejadian yang belum pernah ada sistem security untuk kotak amal. Jadi memang itu harus kita modifikasi sendiri, kita rancang sendiri, kita belanja sendiri, harus merekayasa sendiri. Yang ada hubungan dengan masjid itu murotal aja. Jadi saya putuskan waktu itu saya aktifkan amplifier beserta murotal yang ada di atas, yang di speaker atas di tower itu, sehingga kalau ada orang yang berusaha menyongkel atau membuka pintu kotak amal atau bahkan merusak peralatan, merusak kotak amal, itu kami lebih tahu lebih dahulu daripada pencurinya sudah membawa kabur uang amanah dari jamaah, dari masyarakat. Sistem ini tidak hanya untuk pencegahan pencurian, namun juga bentuk tanggung jawab terhadap infak dan sedekah para jamaah. Sistem ini terbukti efektif mencegah pencurian. Setidaknya 3 kali aksi pencurian digagalkan sejak alat dipasang. Kalau manfaatnya dinilai secara duit itu nggak bisa deh, tapi kalau manfaatnya itu ada menyadarkan yang orang-orang yang berniat jahat itu, ini sangat luas nih, sangat banyak nih, karena tetangga-tetangga masjid ini sudah banyak menerima informasi, dan ada yang mengucapkan alhamdulillah masjid ini bisa dicontoh katanya tuh. Ya, kalau berbentuk uang nggak bisa ya, karena uang dalam cicilan kota amal itu kan nggak banyak itu. Tapi kalau di sini ini kota amal ini hari-hari mas, ada namanya sumbangan subuh, sedekah subuh. Nah, setiap Jumat diambil, jadi banyaknya itu nggak bisa dihitung. Nah, cuma manfaatnya ya memang ada menyadarkan. Ini lama banget baru lagi nih. Kalau pertama kedua itu tahun itu 2 kali itu. Adi Nugroho mengaku senang jika inovasi yang dibuatnya bisa menginspirasi masjid atau rumah ibadah lain dalam meningkatkan keamanan kotak amal. Ia juga siap membantu dan membimbing jika ada yang ingin membuat alarm serupa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun tertangkap basah warga usai melancarkan aksi pencurian kotak amal. Pencurian dilakukan di Masjid Nurul Iman Al-Juhari, Jalan Tidar 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Warga yang melakukan integrasi dan penggeledahan menemukan sejumlah uang hasil curian yang disimpan di dalam tas pinggang. Aksi pencurian yang dilakukan seorang diri itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian untuk menjalani proses lebih lanjut. Pencurian tersebut berhasil digagalkan berkat adanya sistem pengamanan khusus berupa alarm yang dipasang di kotak amal. Jika kotak amal dibuka tanpa izin, maka sensor akan mengaktifkan stop kontak yang terhubung ke ruang kontrol masjid. Sistem itu secara otomatis akan memutar lantunan Al-Quran lewat pengeras suara luar masjid. Warga sekitar telah mengetahui jika murotal Al-Quran terdengar di luar jam ibadah, maka menandakan adanya aksi pencurian. Begitu ada suara mengaji di luar daripada waktu sholat, komplek di sini sudah tahu bahwa itu ada pencurian di masjid. Jadi kami kepung sudah. Untuk kronologisnya kita kurang tahu. Cuma kalau melihat dari CCTV itu masuknya dari arah sebelah
selatan lah itu, dari sebelah selatan. Nah, ketika saya buka, saya tangkap posisi maling itu ada di sebelah pintu. Oh, kalau setahu saya selama saya di sini yang sudah tertangkap 2 kali ini, Mas. 2 kali. Selama saya tinggal di sini. 2 kali itu dalam 1 tahun atau bagaimana? Enggak, udah berapa tahun yang lalu lah. Berarti ini bukan pertama kali ya, Pak? Bukan pertama kali. Kalau menurut kisahnya orang-orang sering juga sih di sini katanya. Sistem pengaman khusus itu dipasang oleh pengurus masjid untuk menjaga amanah para donatur. Sebab kasus pencurian kotak amal bukan kali pertama terjadi di masjid tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.